banyak kasus di mana mohon maaf mungkin anaknya lahir sehat nih tapi kecil, Iya, iya, padahal iya. cukup bulan. Nah ternyata masalahnya di saat kehamilan nutrisi ibunya nggak maksimal. Harus saya akui ASI itu sangat baik, air susu ibu dan nutrisinya lengkap. Mhm. Tapi nggak bisa dipungkiri ASI itu sangat dipengaruhi sama asupan ibu. Ya Iya. tidak hanya saat itu, tapi juga nutrisi ibu secara keseluruhan. Anak picky eater yang benar-benar memang picky eater secara medis ya, Mhm. itu biasanya ada ketakutan untuk mencoba makanan baru. Mhm, mhm. Atau kita sebut sebagai neofobia. Tentunya kita sebagai orang tua tuh selalu pengen yang terbaik untuk anak, dan kadang-kadang tuh kalau udah punya anak suka terlalu panik. Bentar-bentar sakit, baru demam sedikit panik ya. Tapi untung zaman sekarang tuh dokter itu sangat mudah untuk diraih, untuk ditanya. Karena banyak juga dokter-dokter yang seneng untuk membagikan nomornya, kontak aja saya Bu ya kan. Kalau ada apa-apa gak perlu panik. Banyak juga dokter yang sekarang udah memberikan banyak banget narasi-narasi di Instagram. Salah satunya nih yang favorit saya, hari ini hadir di Sahabat Bicara ada Dr. Hans. Halo. Dokter terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima Mau kasih juga. datang ke sini berbagi ilmu sebentar Yes. lagi. Tapi sebelumnya aku mau nanya gini Dok ya. Ya. Apa sebetulnya challenge yang paling besar menjadi seorang spesialis anak tuh? Wah ini pertanyaannya langsung berat ya. Langsung. Iya, jadi gini memang kalau kita sebagai dokter Hmm. anak tentunya kita nggak jauh-jauh ya Iya. dari masalah kesehatan anak. Betul. Kita tahu kan sebenarnya kalau bicara kesehatan anak banyak kasus anak yang masih cukup tinggi. Iya. Baik itu demam berdarah, mungkin sekarang lagi musim demam berdarah. Berdarah Tapi ya. yang mungkin menjadi highlight yang masih menjadi program nasional juga kita tahu kan ada stunting ya. Nah stunting artinya memang berbicara soal gizi anak. Ya, kita tahu memang kalau bicara gizi anak ya memang sayangnya kan kalau di Indonesia kita masih masuk negara berkembang. Iya. Mohon maaf angka kemiskinan pun masih tinggi, termasuk itu nanti berkaitan sama angka pendidikan. Oh. Yang mana nanti kan itu semua itu korelasinya adalah dengan kesehatan anak. Iya. Ya, jadi banyak mohon maaf yang masih kurang secara pendidikan, secara ekonomi, yang nantinya anak itu juga secara gizi kurang. Akhirnya anaknya stunting lah deh itu dan bisa sering sakit ya karena stunting itu banyak efeknya sebenarnya. Jadi challenge-nya tuh bener-bener sekarang mengedukasi orang tua juga ya untuk itu. Betul sekali. Tapi sorry Dok, walaupun oke kita negara berkembang, tapi menurut dokter nih yang sehari-hari menghadapi, memang masih sejomplang itu nutrisi kita di mungkin yang kota besar dan kota kecil gitu? Sebenarnya enggak juga. Oke. Kalau kita bicara resource kita sebenarnya cukup aman. Tapi kan memang gini, sayangnya karena kita negara dengan penduduk yang cukup besar ya. Jadi kan masih negara keempat terbesar di dunia. Iya. Memang belum rata kalau saya lihat. Jadi Belum maksudnya memang rata. betul. Kan kita sekarang angka penduduk berapa sih di Indonesia udah sampai 270 ya. Kalau nggak salah 270 juta ya. Jadi belum rata. Maksud saya banyak juga saya ketemu kasus-kasus memang ada mungkin keluarga yang sudah mulai bisa ke arah sana termasuk sudah aware sama hal ini gitu loh. Jadi sudah maksimalin dari sisi nutrisi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tapi banyak juga yang masih belum memiliki kesempatan yang sama. Bener sih. Dan saya lihat disitulah peran jadi masalahnya kadang-kadang ya. Kalau anak tadi kan misalnya udah mengalami stunting gizi kurang. Kita tahu stunting itu kan kurang lebih ya anak itu kecil, pendek. Sebenarnya anak pendek, tapi bukan cuma pendek, dia mengalami malnutrisi kronis. Akibatnya banyak. Jadi tidak hanya soal nanti perkembangannya bermasalah, perkembangan otaknya, tapi gejala lainnya adalah anak sakit-sakitan, imunitasnya lemah. Ya akibatnya kita tahu gimana. Kalau misalnya anak sakit-sakitan, ya pastinya pertumbuhannya nggak bagus, kesehatannya secara umum nggak baik. Nggak usah lah mikir jauh-jauh sampai performa akademis, maksudnya itu ya itu udah maksudnya hal-hal nanti yang perlu itu otomatis akan berkelanjutan dari si stunting itu. Tapi kalau nggak baik ya pasti kesananya juga nggak jadi optimal semua. Jadi itu banyak challenge-nya di kita ini masih cukup tinggi angka tersebut. Tapi ini Dok, ada yang bagaimana cara kita ngebedain nih? Kan ibu-ibu zaman sekarang kita punya kayak grafik pertumbuhan tuh, lingkar kepala, berat badan. Ada mungkin dokter-dokter yang sangat precise. Oke, ini harus dikejar Bu gitu. Tapi ada juga dokter yang santai. Nah, gimana bedainnya? Oke, ini anaknya emang kecil, it's okay. Atau yang ini udah agak bermasalah nih. Sebenarnya gini, kalau kita bicara sama dokter anak ya khususnya itu harusnya nggak boleh ada yang
yang santai. Maksudnya karena kan gini, setiap anak sayangnya gini, mungkin nggak semua orang tua itu punya kesempatan untuk tahu bagaimana Bener sih. ya cara mengetahui status gizinya udah normal atau belum. Tapi sekarang gampang sih sebenarnya. Tadi kan mungkin Sheryl bilang di awal ya, jadi banyak cara-cara untuk tahu sekarang sudah disediakan platform online, jadi bisa pakai yang online maupun yang bantuan buku pun ada. Jadi contohnya kalau online itu ada aplikasi online berbasis Kemenkes, jadi sudah bisa kayak screening tumbuh kembang, tinggal diisi datanya nanti keluar. Ya tapi sebenarnya cara sederhana, contohnya ya kalau dari pemerintah kayak buku KIA yang buku pink itu, ada grafik itu ya. Itu kalau diisi, maksudnya ngerti cara isinya dan benar-benar dipandu, sekedarnya mungkin sama yang kayak puskesmas atau apa menjalankan programnya dengan tepat, itu bisa kelihatan kok. Maksudnya grafik sesuai usianya sudah tepat atau belum. Dan di saat memang nanti kayak kenaikan atau berat badan atau mungkin tinggi badan atau lingkar kepala sesuai usianya nggak bagus, ya itu udah arahnya pasti akan dikonsulkan ke dokter anak. Dan di sini perannya. Karena kalau kita ke saya nih misalnya ya ada pasien di tempat praktek, ya kalau udah dibawa ya kita nggak santai pastinya. Kalau yang masih boleh santai tuh yang aman tuh gimana dok? Jadi gini, kalau secara umum ya kan kita pakai grafik ada 2 lah, jadi dibagi 2 sebenarnya, yang di bawah usia 5 tahun sama di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun tuh pakai WHO sebenarnya, grafik WHO, kalau di atas pakai CDC. Kurang lebih sama, tapi secara umum kalau mungkin Sheryl pernah lihat ya di buku pink itu kan ada grafik dari minus kategorinya di bawah -3, -2, -1, 0, 1, 2. Jadi normalnya harusnya itu di antara range -2 sampai +2. Jadi kalau yang masalah itu yang udah di bawah -2 atau di atas pun juga nggak baik. Artinya terlalu overweight atau obesitas itu arahnya ke sana. Tapi bukan cuma itu sebenarnya. Itu kan ekstrim ya kalau sampai udah di bawah. Tapi kalau nggak sampai di bawah ada beberapa kategori. Contohnya itu kan kita lihat kayak kurva pertumbuhan sesuai usia naik-naik terus. Harusnya kan naiknya akan konsisten di situ. Atau kayak dia nggak boleh turun atau nggak ini. Tapi kalau dia misalnya turun, stabil ya harusnya ya. Stuck, jadi datar. Oh datar pun juga nggak boleh. Harus gini datar ya, pun nggak boleh. Jadi kalau udah turun udah pasti ya turun sampai memotong garis berikutnya udah nggak boleh. Datar pun nggak boleh. Dan kalau naik pun, tapi tidak sesuai target. Jadi kan sebenarnya ada target-target di buku itu ada. Jadi targetnya misalnya contoh 3 bulan pertama bayi naik harus berapa sih 750 sampai 900 gram per bulan. Nah itu kalau naiknya tidak sesuai target itu udah dikategorikan tidak naik. Dan sebaiknya memang bisa dikonsultasikan sampai ke dokter anak untuk dicegah nih atau dievaluasi masalahnya apa. Jangan sampai anak gizi kurang, gizi buruk sampai stunting dulu baru dibawa jadi udah terlambat. Oke, jadi biasanya kalau memang terus menurun atau stuck pasti ada permasalahan sesuatu ya dok ya? Betul, pastinya demikian. Pencernaan atau apa. Aku dengar katanya, bukan aku dengar, jadi gini, berat badan anak dan lingkar kepala anak mana yang lebih penting dok? Sebenarnya ini rada susah nih ya. Jadi gini, ini sebenarnya saya nggak bisa bilang lebih penting mana, saling berkaitan. Contoh, sebenarnya kan kalau kita bicara pertumbuhan, atau 2 lah kita bicara ya, anak itu kan bertumbuh dan berkembang. Betul ya? Bertumbuh sesuatu yang bisa diukur atau secara kuantitatif bisa diukur ya. Kalau berkembang kan kualitatif. Jadi itu ada lagi beda parameter, itu kita pakai milestones, pakai yang normalnya apa, red flag-nya di usia berapa. Jadi kita pakai demikian. Nah kalau parameter pertumbuhan sebenarnya ada 3 yang penting. Adalah berat badan, panjang badan atau tinggi badan maupun lingkar kepala. Panjang sama tinggi sama, itu perbedaan istilah saja. Kalau di bawah 2 tahun kita pakai panjang karena kita anggap belum bisa berdiri. Kalau di atas ya kita rubah istilahnya jadi tinggi badan ya. Jadi nggak bisa bilang sebenarnya berat lebih penting atau lingkar kepala lebih penting. Tapi gini, biasanya kalau anak itu bermasalah di gizi, itu saling berkesinambungan tuh. Contoh, kalau misalnya, atau ini misalnya kalau Sheryl punya anak nih kan, datang ke dokter anak, biasa keluhannya apa sih? Apa langsung lingkar kepalanya kecil? Kan bingung kan pasti kan? Pasti apa yang pertama dikeluhkan? Iya beda sih, anaknya gak mau makan misalnya, gak mau nyusu. Dampaknya berat badan. Nah artinya selalu masalahnya biasanya di berat badan. Jadi dok, nggak mau makan nih, jadi berat badannya nggak naik, berat badannya stuck, kemudian atau berat badannya naik tapi cuma sedikit, atau ya pokoknya begitu ya. Jarang yang tiba-tiba datang udah tahu lingkar kepalanya kecil gitu kan, itu hampir susah. Jadi mesti diukur dan tahu normalnya pun bisa dari aplikasi atau dari buku, tapi kan nggak semua orang tua aware akan hal itu, mesti ke dokter anak juga. Nah ketika berat badan yang tadi saya bilang turun, baru tuh nanti
panjangnya ikutan turun biasanya. Jadi nggak langsung semuanya ke bawah biasanya. Panjang bisa turun dok? Panjang turun Stuck. itu maksudnya artinya kenaikannya nggak optimal. Iya. Contoh ya, tadi kan maksudnya dia di -1 nih, Iya, tapi iya. karena beratnya nggak optimal, nutrisinya kurang, jadi dia nggak naik. Iya. Jadi targetnya naik kan, tapi anaknya jadinya kayak stuck, jadi kayak seolah-olah bukan turun sih, jadi kayak mendatar atau jatuh ke garis yang Kurva lebih bawah bawah. ya. Ketika beratnya bermasalah sampai di bawah, panjangnya mengikuti, baru lingkar kepala biasanya mengikuti. Dan hati-hati kalau kita bicara berat, panjang atau tinggi badan maupun lingkar kepala itu kan pertumbuhan ya. Yes. Makanya ada istilah sebenarnya 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan. Itu masa-masa emas pertumbuhan maupun perkembangan anak. Ya, jadi terdiri dari 9 bulan kehamilan 270 hari ditambah 2 tahun pertama kehidupan anak. Setahun kan kurang lebih 365 hari. 365 kali 2 630 tambah 270 1000. Nah, tadi saya bilang kalau udah beratnya bermasalah, panjang bermasalah sampai lingkar kepalanya kecil, nah takutnya itu perkembangannya bisa bermasalah. Karena kita tahu di dalam 1000 HPK yang penting itu adalah perkembangan otak anak itu bisa mencapai 80%. Yang ditandai dengan lingkar kepala yang baik. Nah artinya kalau lingkar kepalanya bermasalah di bawah normal, artinya kan mungkin perkembangan otaknya nggak maksimal. Dan itu yang dikatakan stunting yang bisa mengganggu sekali jadi kemungkinan kehidupan dia di masa yang mendatang. Karena tadi kan kalau saya bilang stunting sebenarnya Sheryl ya, itu ada hal yang bermasalah di perkembangan yang irreversible sifatnya. Jadi nggak bisa dikembalikan. Contohnya, salah satu masalahnya itu katanya bisa menurunkan kayak IQ atau kognitif anak sampai 10-15 poin. Dan itu permanen. Betul. Yes, permanen. Makanya itu kenapa kan pemerintah lagi fokus ke situ. Angka stunting nggak boleh tinggi-tinggi karena itu berhubungan sama Indonesia, generasi Indonesia di masa depan. SDM kita ke depan. Iya. Berarti kalau ngomongin stunting kan ini berpengaruh dari apa yang ibu konsumsi nih. Karena kita ngomongin 1000 hari, berarti ngomongin ASI nih kalau misalnya ngomongin ASI. Kalau susu formula ya sudahlah gitu ya. Tapi ASI dok tidak hampir semua ibu pasti ingin mengasihi ya kan. Tapi ASI yang berkualitas, nah itu kan berbeda lagi dok, ya kan. Betul. Apa yang harus dikonsumsi seorang ibu yang ingin ASI itu berkualitas supaya bisa memenuhi target badan anaknya gitu kan. Baik, jadi gini, betul sekali sebenarnya kadang-kadang beberapa orang tua tuh berfokus pada saat anaknya lahir. Ya, sedangkan dia lupa nih sebenarnya hamil ada juga yang fokus tapi fokusnya beda. Bener dok, itu terjadi sama saya. Fokus di cara ngelahirin terus lupa, oh habis ini ada nyusuin ya. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang itu sebenarnya satu kesinambungan yang gak bisa dipisahkan. Sebagai contoh ya, banyak kasus di mana mohon maaf mungkin anaknya lahir sehat nih tapi kecil, padahal cukup bulan. Nah ternyata masalahnya di saat kehamilan nutrisi ibunya nggak maksimal. Jadi mungkin dia nggak salah juga, nggak sepenuhnya salah juga, mungkin udah jaga, udah kontrol rutin. Tapi kan sebenarnya itu banyak tuh nutrisi yang perlu dipenuhi ya. Makanya kan ada tablet tambah darah, asam folat dan sebagainya. Dan mesti diperhatikan kenaikan berat badannya juga. Karena apa yang dipupuk dari saat kehamilan, artinya saat ibu anaknya masih dalam kandungan itu sebenarnya nanti akan berdampak ke anak itu lahir, maksudnya akan baik atau tidak. Yang kedua seterusnya juga. Jadi sampai dari dalam kandungan sampai segitunya sebenarnya. Jadi ada kaitan-kaitan sekarang beberapa penyakit anak ya yang berhubungan sama kehamilannya bagus atau enggak gitu loh. Nutrisi saat kehamilan. Artinya kan itu mau nggak mau memang tolak ukurnya atau titik beratnya di ibunya. Betul. Jadi apa yang sebaiknya dikonsumsi saat mungkin hamil dan juga pada saat setelah melahirkan kan supaya produksi ASI-nya itu berkualitas dok gitu kan. Ya sebenarnya sederhana ya kalau kita bicara apa yang mesti dikonsumsi kan sekarang semuanya itu udah di dalam program gitu ya. Tadi kan saya bilang tablet tambah darah ada targetnya contoh 90 tablet, asam folat, ya sekarang lagi boom juga vitamin D, kalsium ya itu baik dari pada saat kehamilan, lahir sampai menyusui itu lagi penting. Dan tentunya yang tidak selain yang udah saya sebutkan semua, yang penting adalah nutrisi lengkap sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa sebenarnya kan ASI itu memang baik. Harus saya akui ASI itu sangat baik, air susu ibu dan nutrisinya lengkap. Tapi nggak bisa dipungkiri ASI itu sangat dipengaruhi sama asupan ibu. Ya tidak hanya saat itu, tapi juga nutrisi ibu secara keseluruhan. Dalam arti mohon maaf nih kalau ibunya saat itu oke lah makannya baik tapi nutrisinya badannya
kurang baik. Jadi maksudnya sebenarnya secara BMI atau apa Iya. badannya kurang. Bisa jadi loh, mohon maaf, ASI-nya itu walaupun baik tapi nutrisinya tidak sebaik mungkin ibu yang memang benar-benar sudah optimalin dari gizi dan secara apa ya fisiknya juga Iya oke iya sekali iya. baik dari badannya dan itu karena ada cadangan-cadangan yang nggak bisa kita pungkiri ngambil dari situ sebenarnya untuk sumber That's why ASI-nya. makanya boleh diet tapi jangan ekstrim Iya, apalagi kalau ya. lagi nyusuin, lagi masa Iya. kehamilan sebaiknya jangan. Iya iya betul. Mungkin diet karbo ya. Soalnya takut ntar jam 12 makan nasi padang dok sama aja. Itulah makanya. Nah, oke, berarti tadi udah nih Mbak ASI gitu ya. Betul. Kemudian anaknya bertumbuh dok. Nah ini basic pengalaman pribadi ya. Betul. Ada anak yang gampang makan, ada anak yang picky eater ya. Ini juga tantangan lagi nih, picky eater lagi udah ASInya misalnya udah berhenti, sekarang pakai susu, picky eater lagi. Nah, gimana caranya supaya ini anak tetap bisa masuk atau mungkin bedain anak yang picky eater atau yang memang ini gangguan makan nih? Ya, nah ini yang menarik sebenarnya. Jadi seringkali kan apa ya mungkin istilah picky eater cukup populer. Iya. Tapi sebenarnya secara per definisi, secara medis banyak yang belum tahu. Oke. Ya maksudnya dianggap orang tua adalah anak kalau nggak mau makan langsung dibilangnya ih nggak mau makan picky eater nih gitu. Padahal bukan. Padahal gitu itu ya. adalah suatu diagnosis medis yang nggak bisa diklaim atau didiagnosis sembarangan atau sekedarnya begitu. Contoh, kalau kita bicara picky eater yang benar-benar ya, gitu ya. Jadi bukan cuman ya anak nggak mau makan sekali aja dibilang picky eater ya. Jadi kalau secara medis termnya adalah picky eater itu memang anak itu menolak berbagai jenis makanan. Jadi kelompok-kelompok makanan nih kan ada karbohidrat atau apa, dia bisa memang hampir semua jenis makan menolak. Tapi itu lama, bukan terjadi dalam satu kali, 2 kali, tidak. Bisa 1 bulan, 2 bulan, atau lebih. Dan biasa itu di-develop dari memang sejak usia MPASI, yang pertama. Yang kedua, anak picky eater, yang benar-benar memang picky eater secara medis ya, itu biasanya ada ketakutan untuk mencoba makanan baru. Atau kita sebut sebagai neofobia. Hati-hati ya, jadi memang banyak orang kan yang orang tua tuh bilang kalau anaknya nggak mau makan sekali 2 kali aja tuh udah picky eater. Iya betul. Sebenarnya itu bukan istilah yang bisa diagnosis secara awam sebenarnya. Oh gitu. Betul, jadi itu sebenarnya memang diagnosis medis gitu loh. Tapi memang untuk mencapai ke sana ya harus didiagnosis oleh dokter anak, bahkan dokter ahli gizi atau ya dokter anak yang konsultan gizi ya. Oh iya. Karena sebenarnya kalau yang benar-benar picky eater secara medis ya itu nggak cuma sekali 2 kali makan, nggak mau makan kita bilang picky eater begitu. Karena ya namanya anak ya, maksudnya dicoba makanan baru ya wajar lah kalau dia belum tentu langsung mau. Tapi yang benar-benar picky eater secara medis itu kalau memang anak tersebut tuh sudah secara konsisten gak mau makan atau pilih-pilih makanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan atau lebih. Tidak hanya itu, sebenarnya dia menolak makannya cukup ekstrim kalau saya sebut sih. Jadi maksudnya menolak berbagai kelompok makanan itu bisa hampir semua gak mau. Jadi maksudnya hampir gak suka makan apapun ya, kecuali jadi satu mungkin. kadang-kadang kalau kita kan mungkin gak doyan makan ini tapi masih bisa makan yang lain yang cukup banyak. Ya kalau picky eater itu hampir banyak sekali kelompok makanan yang dia tidak bisa terima. Bahkan dia bisa jadi seolah-olah takut kayak mencoba makanan baru. Mencoba makanan baru tuh sampai neofobia kita sebutnya. Jadi kayak kok makanan baru takut. Kenapa saya bilang sampai neofobia? Jadi kayak ada fobia karena ketika dikasih makanan baru cenderung kayak tantrum sebenarnya. Jadi tantrum ya, marah gitu ya. Ya, jadi kayaknya responnya nggak biasa gitu kalau dikasih makanan baru. Ya, kemudian bahkan sampai ada gangguan gizi, sampai gangguan pertumbuhan. Nah ini yang membedakan sebenarnya ada istilah kan picky eater tadi. Cheryl sebenarnya sama, mungkin ada juga istilah lain yang cukup tren, small eater. Small eater? Ya, nah ini yang kadang-kadang orang tua salah kaprah atau bingung. Jadi ini rada berbeda. Kalau small eater sebenarnya rada normal. Jadi memang dia anaknya nggak bisa makan banyak, tapi memang nggak bisa makan banyak normal gitu loh. Kadang-kadang kan ya nggak bisa kita pungkiri ya mungkin kapasitas lambung tiap anak tuh bisa beda-beda. Nggak semuanya tuh bisa 1 piring besar bisa habis dalam 1 waktu kan. Mungkin ada yang butuh lebih sering aja ya. Makannya lebih lama tapi lebih sering. Tapi bedanya tadi kalau small eater memang diagnosis medis juga. Cuman dia bukan yang nggak bisa menolak makanan. Mungkin dia memang nggak hampir masuk semua, cuman dikit-dikit gitu loh. Jadi memang kita tinggal ngatur jadwal. Yang kedua adalah karena ini tidak terlalu bermasalah dengan
berhubungan sama suatu diagnosis, Yes. dia biasanya dikasih makanan baru ya fine-fine aja. Cuman dia memang gak bisa makan banyak dan gak sampai yang kayak tadi mungkin cemas, gelisah atau tantrum. Dan biasanya parameter yang terpenting adalah di pertumbuhannya itu masih aman biasanya. Karena dia ketemu triknya, oh ya udahlah asal aku makan sering, biasanya gak sampai ganggu anaknya jadi kecil, kurus, gizi kurang, gizi buruk. Kalau yang pikiran hati-hati karena ada masalah seperti psikologisnya juga tadi itu bisa sampai gangguan pertumbuhan. Bener juga sih dok, itu karena anakku juga gitu, makannya tuh small eater dia. Ya jadi kita gak bisa paksain misalnya kalau zaman dulu makannya anak tuh satu porsi nasi bisa segitu. Ya enggak beda-beda gitu. Ya tiap anak ya. Jadi aku kadang masukin lagi jam 11, gak apa-apa ya dok ya. Betul. Tapi dok kan gini, kadang suka ibu-ibu zaman dulu, mungkin kan suka diasuh nenek ya. Kalau orang tua Gen Z atau orang tua millennials zaman sekarang kan mereka udah paham banyak parenting yang zaman sekarang lebih modern. Betul. Tapi kalau kita diasuh sama mbahnya, neneknya, kadang itu makan disuapin sambil lari-lari, terus makan udah sejam belum habis sih udah disuapin sampai habis, harus habis pokoknya. Nah, karena dokter sempat bilang bahwa makan juga adalah proses belajar. Sebenarnya cara kita mengenalkan makanan dan budaya makan yang baik ke anak tuh gimana, Dok? Oke, ini menarik ya. Jadi memang kalau saya lihat ada transisi pemberian makan dari zaman dulu sama sekarang ya. Kalau dulu kayaknya sih nggak terlalu populer tuh ilmu MPASI, betul ya? Bener ya. Maksudnya tahu-tahu ya mamanya berhasil aja kasih makan. Maksudnya jadilah kita kan sekarang, maksudnya ya sehat, besar, ya maksudnya nggak masalah. Tapi kan memang karena perkembangan ilmu zaman, jadi ya segala hal dikupas gitu, termasuk MPASI dan seringkali ternyata MPASI nggak tepat ternyata dan banyak bikin drama, betul ya sebenarnya walaupun nggak disadari. Jadi itu hati-hati. Kalau dulu kan mungkin ya nggak terlalu ada aturan kayak feeding rules ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih tahu ya orang tua. Oh ternyata ada MPASI, ada triknya, ada kiat-kiatnya, ada feeding rules yang mesti dijalani ya. Seperti apa tuh dok? Nah jadi gini, kalau bicara MPASI memang ini saya sudah sering kali bilang nih ke orang tua. Bukan suatu hal yang mudah. Karena kalau berbicara mengenai makanan pendamping ASI yang anak 6 bulan udah mulai dikasih makan ya, itu banyak hal yang mesti diketahui dulu sebenarnya. Tapi gini, sebenarnya nggak usah khawatir. Ya namanya perkembangan makan anak kan alamiah sebenarnya ya. Makanya kan kalau betul sekali kadang-kadang zaman dulu berhasil tanpa ilmu macam-macam ya kenapa sekarang jadi ribet gitu loh. Jadi sebenarnya nggak usah dibawa stres, tapi alangkah baiknya kalau memang new moms sih terutama. Apalagi anak pertama, new moms yang belum tahu ya belajar kan gak ada salahnya. Jadi udah bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak diantisipasi ya. Seperti drama MPASI tadi. Nah apa saja? Yang penting gini, kalau 6 bulan kan ya kita tahu transisi dari ASI biasanya ke MPASI. Ya itu ada tuh aturannya tuh Cheryl. Jadi teksturnya harus apa, bisa kalau awal kan saring atau lumat di 6-8 bulan pertama, kemudian mungkin porsinya juga belum terlalu banyak, 2-3 kali makan, dengan diselingi 1-2 kali snack, kemudian porsi per makannya pun masih sedikit sekali, biasanya 3 sendok makan per porsi hingga 125 ml, jadi naik bertahap. Apalagi jangan lupa feeding rules. Kalau feeding rules banyak yang kita mesti optimalin ya. Jadi secara jadwalnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, lingkungannya gimana. Contoh jadwal. Jadi kan tadi kan 2-3 kali makan, 1-2 kali snack. Ya, yang penting sebenarnya dalam jadwal waktu makan sih biasanya. Jadi kalau tadi kan anak full ASI mungkin benar-benar minum bisa awal kan mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam atau lebih karena kan mungkin sekali minumnya udah bisa lebih besar. Tapi kalau pas waktu transisi bingung tuh. Jadi dari yang ASI jadi ke MPASI. Jadi kan ada yang digantikan sebenarnya. Dan makan itu kan ada aturan yang maksudnya nggak bisa makan terus kan sehari sampai 8 kali kayak nyusu kan sebenarnya. Karena kan lebih padat gitu ya. Nah itu yang penting ketika dijadwal sebenarnya puasa. Nah kadang-kadang yang sering kali orang tua lupa atau nggak tahu. Karena kan makanan tuh padat, energinya lebih tinggi. Dia nggak puasain tuh 2 jam sebelum makan biasanya. Nah itu nanti dianggap anaknya nggak mau makan GTM, padahal kenyang. Nah itu penting ya 2 jam sebelum makan puasa, makan kan durasinya sebaiknya 30 menit. 2 jam sesudahnya juga sebaiknya puasa untuk masuk ke nanti ASI, snack atau makanan berikutnya untuk mempersiapkan kantongnya
kosong dulu ya. kosong dulu dan penyerapan makanan yang sebelumnya lebih baik. Tuh bener ya, jadi maksimal 30 menit. Iya. Kalau misalnya 30 menit belum habis, ada baiknya ya sudahi dulu. Sebenarnya secara teori Iya, demikian. iya. Karena juga udah gak enak dok iya, makanannya. Makanan gak enak. Yang kita makan emang pernah sampai sejam ya ada sih ya. Cuman iya, maksudnya jarang ya, kalau itu pun biasa kalau anak-anak masih dalam pembelajaran kan. Iya, karena nanti ke depannya pola makannya gak terbentuk dengan baik. Karena selain itu yang penting selain jadwal ya, walaupun tadi saya sudah sebutkan, yang penting adalah responsive feeding sebenarnya. Responsive feeding adalah penting sekali dalam pengenalan makan anak ya, untuk tadi membiasakan konsisten sebenarnya. Jadi konsisten itu kalau bisa memang udah di set, anak tuh makannya mau di jam berapa. Jadi dia apa sih tujuannya selain nanti dia pelan-pelan belajar untuk tahu kapan waktu makan yang baik, gimana cara makan yang baik, tapi dia juga belajar untuk mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Iya. Karena kan nggak mau dong anak kayak robot ya, maksudnya ya seolah-olah makan dikasih gitu, dan nantinya juga pastinya itu yang kalau nggak jalanin dengan benar itu yang anak tuh seringkali ya kayak GTM tuh, jadi GTM tuh jadi banyak drama. Tapi kalau dari awal udah kita jalanin apa yang mesti dikasih udah tepat, feeding rules jalan, anak itu responsive feeding artinya sudah konsisten jam makannya, duduk di ini tanpa distraksi, itu nanti pelan-pelan anak itu akan udah mau makan sendiri kok tanpa kita atur sedemikian rupa gitu. Berarti dokter setuju gak nih kalau aku dulu suka menerapkan kalau anak makan aku ajak ya pakai baby chair ya di meja makan. Even dia cuma BLW aja nih. Nah, makannya cuma dikit tapi dia melihat kita makan bareng-bareng bersama. Setuju. Karena salah satu memang bicara feeding rules kan tadi jadwal lingkungan prosedur ya, lingkungan, dan itu masuk ke prosedur juga. Ya tanpa sadar gitu, maksudnya kan bayi atau anak-anak ya dalam 2 tahun 5 tahun pertama kan itu peniru yang ulung sebenarnya. Iya betul. Ya jadi cara paling gampang sebenarnya adalah dengan mencontohkan. Dan kalau bicara mencontohkan dengan lingkungan yang kondusif sebenarnya. Jadi maksudnya dengan orang tuanya makan juga gitu loh. Nunjukin kalau oh ini waktunya makan. Ya sebisa mungkin ya. Walaupun kadang-kadang kan waktunya gak bisa pas banget. Betul. Ya jadi happy gitu loh. Kalau bisa jangan ada distraksi seperti halnya gadget sekarang kan lagi itu sebaiknya juga jangan. Memang kadang memang aku juga nggak menyalahkan mama mungkin yang nggak ada helper juga kan akhirnya dia terpaksa pakai gadget. Tapi menurut dokter apa bahayanya pada saat anak makan, terutama nih kita ngomong di bawah 5 tahun ya anaknya ya, yang menggunakan gadget jadi dia otomasi gitu. Nah ini hati-hati, saya sering kali berpesan cukup sering ya, karena ini banyak juga kasus yang saya temukan di tempat praktek sendiri gitu kan. Kalau kita sebagai dokter anak itu gak bisa dipungkiri ya, kasus-kasus yang datang adalah selain sakit adalah konsultasi tumbuh kembang atau konsultasi makan. Ya jadi permasalahan utama salah satunya adalah gadget ini. Sebenarnya kalau secara rekomendasi dari AAP, American Academy of Pediatrics, perkumpulan dokter anak di Amerika, itu gadget itu belum boleh. Sampai usia 18 bulan paling cepat sebenarnya. Di bawah 18 bulan boleh mungkin video call. Kenapa? Karena kalau terlalu awal itulah. Jadi kalau seringkali kenapa nih saya mesti jelaskan juga ya. Jadi kalau anak bayi khususnya itu kan perlu stimulasi. Dan stimulasinya itu nggak boleh cuma mata aja sebenarnya. Justru kan yang penting nanti stimulasi pendengaran, sensori. Jadi sensori kan banyak. Mata, pendengaran, penciuman. Tapi kalau nonton itu kan pasti dia fokusnya sebenarnya memang pendengaran ada ya, betul ya. Tapi fokusnya sebenarnya lebih ke mata. Visual ya. Visual yang mana notabene-nya sebenarnya belum terlalu perlu untuk di awal-awal. Bahkan itu kan mohon maaf ada paparan sinar birunya, radiasi yang malah jadi bahaya buat anak. Jadi interaksi dua arahnya nggak dapet. Nah jadi bedanya adalah dia gadget dengan non gadget. Kalau gadget kan dia terpaku. Jadi yang distimulasi itu adalah memang pendengaran ada tapi nggak fokus gitu. Jadi lebih ke penglihatan. Begitu gimana sih kalau anak-anak biasanya udah kegandrungan gadget. Nggak responsif ya. Iya jadi malah kayak addicted kan. Cenderung kayak maunya nonton terus nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sedangkan yang penting di dalam dunia anak adalah eksplorasi, stimulasi. Stimulasi kan tadi sensorinya berbagai macam, bukan hanya mata. Dan kalau yang penting sebenarnya pendengaran, nanti itu ada kaitannya juga sebenarnya sama speech delay. Kadang-kadang banyak loh kasus terlambat bicara yang saya temukan ya, terlambat bicara. Dan mohon maaf sekarang kan ada gangguan kayak social disorder, contohnya mohon maaf kayak ADHD, ASD jadi autism begitu ya, itu banyak juga kejadiannya yang ditimbulkan dari paparan gadget, screen time di awal-awal yang cukup tinggi. Memang kaitannya sampai sejauh ini kita belum bisa buktikan
secara pasti gitu loh. Maksudnya Oke. harus konsumsi berapa Iya iya iya. screen time dulu baru bisa menyebabkan demikian. Tapi kecenderungannya adalah di tempat praktek saya banyak. Mhm. Jadi pas saya gali-gali nih anak datang 2 tahun belum bisa ngomong atau kalau 2 tahun mungkin masih terlalu mepet ya. 3 tahun, 4 tahun belum bisa ngomong bagus. Dan ada Babbling juga belum kecenderungan gitu betul, ya. ada kecenderungan ke arah autism. Oh ternyata ya banyak faktornya tapi salah satunya adalah screen time tadi Iya. di awal-awal kehidupan yang belum boleh diberikan. Ya memang, iya kita nggak bisa pungkiri susah sekali untuk menjadi orang tua zaman sekarang. Apalagi katanya kalau misalnya anaknya makan, Ya, lahap gitu Dok. Kalau dikasih tontonan lahap. Dia betul. sebenarnya enggak ya Dok ya. Dia karena dia sebenarnya enggak terlalu menikmati makanannya Ya, ya. betul. Jadi itulah yang saya bilang. Tadi itu sebenarnya tidak menjalankan prinsip daripada responsive feeding. Maksudnya responsive feeding itu sama kayak kita dewasa. Gimana sih kalau kita makan karena kita butuh kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau anak yang notabene-nya lagi belajar, dia jadi kayak menjalankan itu sebagai sebuah kewajiban. Autopilot ya. Iya, jadi kayak maksudnya sambil jadi ada kerjaan gitu loh. Iya. Tapi dia bukan kayak memang mencari karena lapar, bahkan kadang-kadang ada anak yang mungkin dijatah nonton saat makan, jadinya dia kayak memang karena pengen nonton jadinya mau makan. Paham ya? Jadinya dibalik nih. Jadi seolah-olah itu iya, kayak bener. makan itu kayak nonton itu kayak reward, makan itu kayak keharusan yang mesti dijalani. Tapi kalau rewardnya nggak ada, Iya. udah tuh jadinya hilang lagi nafsu makannya atau GTM lagi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya udah terlanjur Dok, Ya. misalnya ngasih anak makan sambil gadget, apalagi kita ngomong di bawah 3 tahun lah ya, Ya. ini bener-bener kita harus detox dulu. Mungkin awal-awal ngamuk ya Dok ya, Betul. tapi nggak apa-apa tuh. Gak apa-apa sebenarnya. Tapi gini, susahnya memang dalam dunia anak, sebenarnya anak itu masih gampang dibentuk. Oke. Tapi anak dibentuk itu kan dari kebiasaan-kebiasaan. Iya. Tapi susahnya adalah kalau memang susah kebentuk, kita nggak bisa tuh langsung tiba-tiba pluk, cabut begitu aja nggak bisa. Oke. Makanya banyak hal gitu yang saya sering kali informasikan ke orang tua, ke pasien di tempat praktek juga. Ya sudah kalau sudah terlanjur ya mesti korban. Maksudnya korban mesti tarik ulur pelan-pelan. Ya baik itu kadang-kadang tidak hanya sih gadget ya, kadang-kadang waktu tidur yang kurang tepat, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang udah dibiasakan sekian lama, ya cobalah mulai kayak pelan-pelan paparannya dikurangin. Entah itu kurangin 5 menit, 10 menit, Iya. ya nanti lama-lama habis gitu loh. Oke. Karena kalau langsung tadinya mungkin gadgetnya bisa seharian atau 3 jam tiba-tiba hilang, udah pasti tuh anaknya pasti bergejolak. Iya. Tantrum lah, akhirnya efeknya jadi kemana-mana. Makin parah gak mau makan, jadi ganggu anaknya sakit lah. Jadi ya kita mesti bijak, makanya kan nggak salah pepatah yang bilang kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kan Karena kayak lebih sulit ya Dok. iya. Jadi ya sebaiknya sebelum memang kejadian demikian ya udah tahu dulu konsekuensi yang akan dihadapi sebelum kita berbuat nih. Maksudnya kasih screen time ke anak. Kalau nggak berani ya sebaiknya ya kita dari awal udah strict lebih baik. Yes. Jadi dari awal Betul. antara nggak sama sekali ataupun kalau di atas tadi kan 18 bulan atau 2 tahun udah boleh. Tapi kan itu juga 1 jam dengan parental guidance ya. Iya. Jadi ya kita benar-benar strict. Oh ya udah cuma boleh segini. Mau anak ngamuk di awalnya nggak apa-apa deh. Tapi yang penting kita bisa keep anak itu supaya bisa optimal gitu. Itu baru ngomongin video doang, belum sampai short video dulu. Iya. Itu yang lebih kacau lagi ya, short video zaman sekarang lebih parah lagi. Iya. Karena kadang aku juga nggak bisa dipungkiri pada saat kita menangani anak ya kadang masih ngasih gadget. Tapi kalau menurut aku short video adalah the worst of the worst. Ya. Yang benar-benar parah banget. Betul. Ini balik ngomongin soal makanan Dok. Di Indonesia kan kayaknya bukan negara yang banyak tingkat obesitasnya tuh terlalu tinggi, kayaknya enggak ya. Kita beda lah kalau Amerika dan segala macam. Tapi tingkat diabetesnya kita dan anak aku dengar kemarin itu cukup tinggi Dok. Why? Oke, jadi gini, memang kan diabetes sendiri ya, maksud penyakit gula atau penyakit metabolik kita sebutnya. Secara umum sebenarnya ada 2 tipe diabetes, yang diabetes tipe 1 sama 2. Ya kalau tipe 2 itu memang dari lifestyle biasanya. Yes. Tapi kalau tipe 1 bawaan. Kalau bawaan ya tergantung ya. Saya juga gak bisa bilang, maksudnya kan di berbagai belahan dunia pun ada. Dan itu sifatnya kalau tipe 1 dari kecil pun udah dialami. Jadi apes-apesnya ya memang dia ada turunannya gitu loh. Namanya segala penyakit kan ada kemungkinan demikian ya. Betul. Tapi kalau tipe 2 lifestyle, tadi kan betul sekali memang angka obesitas gak terlalu tinggi nih. Tapi gak selalu loh, maksudnya outcome-nya itu harus anak sampai gemuk dulu baru bermasalah.
Wow, Ya, coba jelasin dok. kita tahu gini, maksudnya ada kaitannya sebenarnya sama sekarang ini kan, ya namanya makanan anak juga macam-macam ya. Heeh. Minuman. Jadi, ada kasus di mana yang, tidak hanya gula atau penyakit diabetes, tapi yang kemarin kan lagi merebak juga gagal ginjal dan sebagainya. Iya. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri ada kaitannya sebenarnya hal-hal tersebut dengan kebiasaan yang dialami, nggak harus sampai anaknya memang gemuk dulu atau apa, tapi dari sehari-hari Oh. pola makan minumnya nggak sehat. Sayangnya kan memang di kita banyak sekali jenis makanan yang nggak sehat kalau, Mhm. secara kalau kita benar-benar mau ngecek. Bahkan kadang-kadang yang udah, mohon maaf terbukti di tes pun kok kadang-kadang bisa kelolosan. Iya, betul Saya nggak betul. menyalahkan ini ya, cuman Betul maksudnya betul. banyak kasus demikian. Jadi memang ya kita sebagai orang tua mesti cermat dalam hal ini, ya benar-benar mengatur anak tidak hanya, maksudnya secara kegiatan tapi Iya. juga sampai sedetail itu, sampai porsi makan, Mhm. jenis makanan yang dikonsumsi, pola tidur, aktivitas fisik, apapun itu jadi mesti benar-benar dipantau dan dijaga supaya menghasilkan anak yang sehat, terhindar dari segala kemungkinan penyakit metabolik tersebut. Iya. Tapi katanya kan kalau nggak harus, zaman sekarang anak gemuk bukan berarti sehat ya dok ya? Betul, nah itu yang salah seringkali ya. Dulu kan seringkali kalau anak gemuk dianggapnya Lucu, lucu, cute. cabi, artinya anaknya subur gitu, maksudnya gizinya pasti baik. Memang sih kalau kita bicara gizi ya baik, berarti kan dia nggak kurang gizi. Iya. Tapi kan bukan berarti, sekarang itu kalau anak yang gemuk itu baik banget gitu loh, karena sekarang ada namanya malnutrisi. Malnutrisi Ya, jadi ya. kan kalau kita dulu tahu kan, anak gizi kurang atau gizi buruk ya berarti anaknya kurus, ceking, kecil, pendek dan sebagainya lah Iya ya. iya Tapi iya. kalau anak yang gemuk itu dianggap wah banget gitu loh. Jadi kita selalu melebih-lebihkan. Padahal Yes, sekarang betul. pun itu dikategorikan sebagai malnutrisi. Jadi, adalah hal yang perlu diperbaiki juga, nggak boleh juga. Karena ternyata walaupun oke lah secara nutrisi dia cukup, cadangannya banyak, tapi ternyata banyak juga kemungkinan yang akan dialami oleh anak tersebut. Tadi ya sebagai contohnya Yes mungkin penyakit yes. gula, diabetes, penyakit metabolik, resiko penyakit jantung, gula darah, penyakit kencing manis, penyakit tekanan darah tinggi, atau penyakit-penyakit Iya degeneratif iya. lain sangat mungkin terjadi tidak hanya saat itu tapi di kemudian hari. Wow, Begitu. bener sih. Berarti sekarang yang harus banyak-banyak dihindari ini sama Ya, orang tua, mungkin anak-anak yang emang udah agak besar gitu ya, minum apa, makanan atau minuman apa sih yang sekarang kok jadi banyak banget, maksudnya gula ya, darah naik ya. dan segala macam. Betul. Nah, sebenarnya begini, kalau kita bicara makanan yang minuman yang dia harus dihindari Mhm, memang, nggak bisa dipungkiri ya, sebenarnya makanan minuman kemasan itu hati-hati. kemasan ya Dok ya? Ya, jadi ya sebaiknya memang yang real food kalau Iya saya sarankan gitu. Real food itu dalam arti yang memang kita olah sendiri, jadi jelas pemrosesannya lebih alami dan kita tahu kan takarannya. iya Karena hati-hati kalau yang bukan real food atau makanan yang memang cepat saji begitu, makanan kemasan, ya kadang-kadang itu mungkin ada kandungan-kandungan yang seharusnya tidak diberikan kepada anak. iya Ataupun kalau memang boleh, masih boleh diberikan kepada anak, tidak boleh dalam batas tidak wajar. Namun seringkali gimana sih contoh ya, iya misalnya kita kasih anak cemilan apa ya, snack iya yang enak. Padahal sebenarnya udah ditulis sih di kemasan itu yang nggak boleh banyak. iya. Atau dalam satu sajian itu sebenarnya dimakaninnya harusnya beberapa kali. Heeh, Kenyataannya kalau udah makan begitu gimana? Satu itu langsung habis kan? iya iya Bahkan iya. mau nambah lagi dan itu kita tahu ya maksudnya kandungan macam-macam yang gula, Natriumnya tinggi. iya natrium atau kandungan mohon maaf mungkin pengawet atau apa yang Iya. sebaiknya tidak diberikan khususnya ke anak, akhirnya jadi berkali-kali lipat dibanding seharusnya dan hati-hati ketika udah berkali-kali lipat akumulasi baru tuh bisa menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan di kemudian hari. Iya iya. Tapi aku setuju sih Dok, karena ini berdasarkan pengalaman aku juga dan, aku yakin kalau kita semakin kecil untuk, semakin early memulai untuk mengurangi makanan manis contohnya gitu ya, anak itu nanti semakin besar dia nggak terlalu craving Iya, untuk sweets-nya itu gitu. betul, Contoh anakku, ya dia nggak bisa minum kayak minuman kemasan karena dari betul. kecil nggak pernah minum. Ya, Jadi kayak kalau minum itu, "Ih, manis banget." ya Bener betul. nggak sih Dok? Jadi lidah Betul. kita seperti itu ya? Ya, hati-hati, itu ada kaitannya juga gini. Jadi memang, preferensinya ketika Heeh. anak lahir itu ya, memang dia akan suka dengan makanan manis sebenarnya. Iya, kalau yang Oh, lain betul betul. dibiasakan. Makanya manis itu paling gampang. Yes Ya, yes. maksudnya kalau yang kayak asem, Mhm mhm. pahit, asin belum tentu semua orang doyan. Ya makanya anak lebih Mhm. gampang suka buah daripada suka sayur. Ya, kalau Yang manis manis. siapa sih yang nggak doyan begitu Iya loh. iya iya. Paling 1, 2 aja itu pun
kadang-kadang pengecualian ya, mungkin memang karena pernah trauma apa-apa. Tapi rata-rata siapa yang gak doyan manis gitu, karena preferensinya memang anak itu suka manis dan Iya. manis itu gampang diterima oleh semua anak. Oke. Kalau yang lain memang mesti diajarkan atau dibiasakan, maksudnya supaya dia mengenal berbagai khazanah rasa. Nah justru itu hati-hati. Dan kita tahu sebenarnya gula, Iya. makan manis kan kaitannya sama gula. Gula itu banyak yang bilang jahat kan sebenarnya, memang Yes. gula penting. Nggak bisa kita pungkiri gula itu penting buat nutrisi, segala Energi makanan ya. kan gula untuk energi, untuk nutrisi, otak, organ-organ vital dan sebagainya. Tapi kalau diberikan terlalu banyak itu nggak ideal, nanti nggak baik juga. Jadi Iya. gula itu katanya bisa dibilang jadi jahat, Iya, jadi bisa betul menimbulkan betul. sakit, jadi bisa menimbulkan anaknya kayaknya lemes-lemes Heeh. karena ngantuk-ngantukan, maksudnya jadi nggak aktif. Itu sangat betul Oh, sebenarnya dan oke. betul sekali karena tadi itu preference ya. Mhm. Preferensi itu masih bisa kita setir sebenarnya di awal. Oh. Iya. Ya, jadi sebagai orang tua gini, perannya banyak sebenarnya. Mhm. Tidak hanya kita mengarahkan anak ke dalam suatu ini yang juga, tapi kita harus apa ya? Jadi membiasakan hampir semuanya itu akan mengikuti apa yang kita set gitu loh. Iya iya. Ya nggak bisa dimungkiri memang ada beberapa anak yang trait-nya atau pola makan atau mungkin Mhm. kebiasaannya bawaan. Iya. Tapi bawaan itu nggak bisa terlalu banyak akan begitu kalau nggak ada dorongan dari luarnya, Yes. khususnya dari keluarganya. Kita masih Heeh. bisa atur-atur dikit lah Dok ya. Iya, contoh paling gampang misalnya nih dari Mhm. orang tuanya aja. Iya. Ya mungkin orang tuanya nggak bermaksud nih ngajarin anaknya makan ini itu, tapi Iya. dia pola makannya sendiri udah begitu nih. Jadi Bener. orang tuanya contoh nih tadi kan mungkin makanan manis nih, Heeh. sebenarnya udah nggak dikasih makan manis, tapi diam-diam mamanya di depan anaknya makan. Anaknya nggak dikasih, tapi orang tuanya makan. Contohnya sekedarnya begitu Iya aja iya ya, iya iya tanpa iya. sadar nanti karena mungkin oke lah dia nggak dapat paparan, tapi dapat maksudnya Visual ya dia bilang, itu ya sering dimakan mama tuh. oh ternyata dicoba enak nih. Oh, bisa juga Jadinya sih Dok. ya udah akhirnya nggak jauh-jauh deh, jangan jauh beda jadinya. Emang sih kalau anak tuh monkey see monkey do banget ya. Iya. Oke, aku baca ini Dok, Iya. satu artikel yang betapa pentingnya probiotik gitu ya. Iya. Karena waktu beberapa kali anakku sakit, terus dokternya suka ngasih probiotik Betul. gitu. Emang sesakti itu Dok probiotik ini? Tapi kadang ini probiotik ini suka agak dilupain Iya. gitu. Nah ini yang menarik ya, Heeh. sebenarnya probiotik ini lagi banyak yang mulai Campaign ya? campaign, Mhm. banyak penelitian dan manfaatnya ternyata sangat banyak. Oke. Ada beberapa sih sebenarnya, sekalian mungkin saya Ya. jelaskan ya, nutrisi esensial yang penting, ini mikronutrien kan kita sebutnya yang penting. Mikronutrien. Yes, kalau makronutrien jelas ya kayak contohnya karbohidrat, protein, Iya, lemak ya iya, itu udah iya. standar ya, Iya. dalam makanan pastinya mesti ada. Mikronutrien ada beberapa yang lagi booming seperti halnya vitamin D, Yes. kemudian zat besi. Kalau itu memang kita sudah mengeluarkan dari dokter anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk diberikan. Iya. Karena banyak penelitian ternyata vitamin D anak-anak di Indonesia, zat besi kurang dan menimbulkan masalah. Jadi itu sudah ada rekomendasi. Tapi kalau probiotik memang belum. Tapi sekarang lagi ngetren karena katanya itu kayak apa sih probiotik nih? Iya, Sebenarnya iya. mungkin saya jelasin dulu ya, Betul, mungkin nggak betul. semuanya tahu. Yang istilah lagi ngetren kan probiotik sama prebiotik. Sebenarnya banyak. Mhm. Ada simbiotik, nanti disbiotik dan sebagainya ya. Tapi yang ngetren dua itu. Probiotik tuh kayak bakteri baik. Oke. Jadi bakterinya langsung ya. Jadi ya bakteri baik yang berguna nanti di usus untuk pencernaan. Karena kan kita tahu kalau di pencernaan Iya. atau di dalam segala organ lah, itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi Betul, ini betul. bakteri baik, nanti ada lawannya bakteri jahat. Kalau prebiotik, itu sebenarnya jadi kayak serat yang tidak dapat dicerna. Mhm. Jadi sebenarnya kayak makanan daripada probiotiknya ini. Jadi si bakteri baik akan memakan itu. Kebalik, jadi prebiotik ini Oh. akan sebagai dasar pembentuk daripada probiotik ini. Oke, Ah, probiotik itu ya. Jadi sebenarnya probiotik ini bisa distimulasi alami loh sebenarnya kalau kita banyak makan makanan yang tinggi probiotik. Apa aja Dok? Nah contohnya makan tinggi probiotik tuh kayak makanan yang alami. Real food ya, kayak sayur, buah. Contohnya buah apa sih yang tinggi? Apel, pepaya, semangka, buah beri semua tuh Mhm. tinggi-tinggi ya. Ya kalau anaknya rutin makan itu sebenarnya nggak usah cari-cari yang lain. Iya, Karena iya. pasti angka prebiotiknya tinggi, nantinya angka probiotik bakteri baiknya baik, sehingga nanti biasanya kalau probiotiknya baik, pencernaannya baik. Kalau pencernaan itu, kalau Sheryl tahu itu kayak otak kedua. Iya betul. Ya, Aku seringkali ada sering bilang ngobrol otak sama kedua. dokter ya gitu. Iya. Jadi kenapa sih otak kedua? Jadi apa ya, banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari pencernaan anak. Iya. Atau kita kurang lebih sebutnya gini, kalau pencernaan anak bermasalah,
ya itu pasti kesehatan anak secara umum bisa bermasalah bahkan sampai eee, kognitif maupun perkembangan otaknya juga. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang kalau anak itu bisa dapat probiotik dikasih terus-terus dan kenapa penting? Mhm. Karena nggak salah juga nih kadang-kadang, mungkin kan kita nggak tahu nih sehari-hari apa makanan kita cukup Iya baik terus iya atau iya enggak. iya, Kadang-kadang kan yang betul. namanya makan mut-mutan, nggak Yes. setiap kali kita makan sayur buah yang sehat-sehat terus, pastilah ada yang kadang-kadang, Sampah dikit ya. yang nggak usah saya sebut ya, Iya. minyak dan kawan-kawan ya, dan kadang-kadang kan kita nggak tahu yang mana yang lebih tinggi. Jadi makanya itu kenapa kita bantu dengan Iya suplementasi iya. probiotik. Jadi itu namanya suplementasi, Mhm. bukan obat. Kalau obat kan memang itu obat, biasanya terapi untuk diare juga, tapi boleh diberikan sebagai suplementasi Oke. untuk supaya menjaga kesehatan atau apa ya kita bilangnya, Imunitas. ya ininya baik juga. Nah tadi perannya apa sih Sheryl? Mhm. Kenapa saya bilang penting dan boleh kalau mau dikasih rutin? Heeh. Karena ketika pencernaan anak baik, itu ternyata nanti efeknya banyak. Oke. Imunitasnya baik. Pertama, Oh. 70% sampai 80 imunitas anak itu bergantung di pencernaan. Jadi sampai segitunya. Kenapa? Kalau pernah kan mungkin share denger ya kalau ada sebuah penelitian kayaknya pernah membuka usus seorang manusia panjangnya itu berapa meter tuh, Heeh heeh. sampai seratusan meter kalau nggak salah. Jadi bayangkan ya maksudnya di organ sepanjang itu, ya kan pasti ada sel-sel dan sebagainya. Makanya nggak heran maksudnya kenapa imunitas tertinggi di usus, pertama. Wow. Kedua, ada sebuah koneksi, Mhm. namanya gut brain axis. Jadi itu koneksi tidak langsung antara usus dengan otak. Iya. Ya, jadi ketika, pencernaan anak baik yang dibantu dengan suplementasi probiotik ya, itu katanya nanti bisa meningkatkan, kognitif anak. Caranya gimana sih? Mhm. Dia bisa ngasih energi, bisa meningkatkan hormon, bahagia kayak hormon dopamin, serotonin, ya bisa membuat memang nanti transmitter apa ya, sel-sel sarafnya itu baik sehingga nanti, respon otaknya bisa, perkembangan otaknya bisa lebih optimal juga, anaknya juga lebih mood lah. Mood-nya Kalau lebih kalau anak baik. lebih mood gimana sih? Pastinya lebih mau makan. Iya Kadang-kadang kan anak iya. nggak mau makan itu kan soal mood juga. Kalau dia nggak mood atau perutnya nggak enak pastinya dia nggak Bener mau makan. bener Dok, perutnya mungkin kembung, kurang enak ya Betul. kan. Wah, berarti ini adalah ilmu yang baru. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya dikasih secara rutin, that's okay Dok? Sampai sekarang nggak apa-apa Oke. sebenarnya. Belum ada yang Mhm. penelitian yang kontraindikasi, tapi memang penelitian itu masih berkembang Iya. dan belum ada rekomendasi yang kayak vitamin D, zat besi ya, udah Iya. harus rutin. Iya Jadi iya. silakan nanti komunikasi tentunya kalau ada anak yang mau dikasih minimal sama dokter anaknya Yes masing-masing. Tapi kalau yes. dari saya pribadi sebagai seorang dokter anak, Mhm. itu sangat boleh diberikan, tapi harus konsultasi dengan, jenis dan dosis yang tepat sesuai Ah. rekomendasi. Oke. Oke, mungkin ini menuju ke pertanyaan terakhir dan ini pertanyaannya tuh udah mulai agak sensitif ya Dok. Iya. Cie sensitif. Kan ya di Indonesia tuh perokok banyak Dok. Betul. Mungkin ya bukan banyak lagi ya, kayak everywhere. Ya. Dan kita belum terlalu disiplin untuk menerapkan di jalan, di outdoor nggak bisa rokok apa Ya. segala macam. Tapi kadang-kadang pun yang merokok pun itu juga orang-orang yang di rumah. Ya. Ya kan, bagian dari ya di rumah. Beberapa kasus mungkin anaknya kena pneumonia atau apa karena kakeknya, karena apanya gitu. Nah, dokter gimana caranya baiknya gitu ya supaya anak ini tidak menjadi perokok pasif yang dia tidak inginkan gitu. Oke. Nah ini sebenarnya ada hal yang saya perlu sedikit informasikan juga mengenai hal ini Sheryl ya. Jadi kan kalau dulu kita tahu ada yang namanya perokok aktif, Iya. pasif, ya jadi pasif pihak kedua. Iya. Sekarang ada perokok pihak ketiga. Apalagi nih Dok nih? Anak-anak itu seringkali menjadi korban yang perokok pihak ketiga sebenarnya. Ya artinya apa nih? Kalau aktif jelas ya, artinya orang itu yang merokok. Ya maksudnya pastikan dia udah menghisap langsung ya sudahlah itu Ya. saya nggak usah Resiko jelaskan dia. resikonya ya. Yang kalau pasif atau yang pihak kedua itu yang memang langsung kena paparan asap rokoknya. Iya, iya. Tapi ada namanya pihak ketiga. Jadi dia sebenarnya ini yang seringkali dialami sama anak-anak di Indonesia khususnya mungkin mohon maaf yang orang tuanya masih merokok ya. Ya itu sekali lagi saya nggak bisa menjudge, maksudnya itu silakan menjadi pilihan di orang tersebut, di keluarga tersebut. Tapi maksudnya orang tuanya perlu tahu, maksudnya ada indikasi demikian nih. Anak itu mungkin dia terkena perokok pihak ketiga. Jadi seringkali kan orang tua masih rokok nih, tapi dia udah tahu bahayanya, jadi dia nggak bisa lepas tapi nggak di rumah. Oke. Betul ya? Betul. Mungkin dia udah hindari anaknya, terutama anak lah. Apalagi kalau anak terkena asap kan kita tahu bahayanya sedemikian rupa. Di rumah udah steril nih, tapi di kantor ngerokok. Di kantor ngerokok, atau oke lah nggak usah dia sampai di kantor, di luar rumah pun merokok nih. Nah tapi tanpa sadar itu orang tuanya mungkin kan namanya merokok kan ya udah nggak mungkin kan di luar terus masuk ke dalam nih. Iya.
namanya udah atau merokok di kantor tadi di mana pulang. Kadang-kadang pulang kan nggak langsung mandi, Iya. ya nggak langsung. Zaman Covid doang tuh Dok Iya, langsung mandi. betul. Sekarang kan mungkin ya capek makan dulu lah, atau kadang-kadang sempet-sempetnya main sama anak dulu sebelum anak tidur karena udah kemalaman ya. Tapi hati-hati, rokok jahatnya adalah selain memang dia berbahaya ketika dihisap, ternyata asapnya itu kalau menempel itu bisa menempel. Tidak hanya di partikel-partikel baju, tapi sampai di kayak di kulit juga. Di kulit juga bisa Dok? Bisa. Oh. Dan itu bahayanya adalah maksudnya gini, ketika orang tersebut merokok, dia habis merokok kan ada partikel asap rokoknya dan sebagainya di badannya, di bajunya dan sebagainya. Dia pulang tidak langsung memang segera masuk ke mandi dan sebagainya. Itu justru asapnya itu akan yang di badannya itu akan tetap bisa kehirup sama anaknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu sama aja loh kayak mohon maaf ya, bukannya saya gimana tapi kayak dia seolah-olah merokok di depan kalau tidak menjalankan disiplin dengan tepat. Jadi baiknya gimana? Baiknya ya sebenarnya kalau bisa tidak merokok akan lebih baik, Oh iya. apalagi yang punya anak. Pasti itu. Nah, ya tapi sekali lagi saya nggak bisa mengatur akan hal Iya, itu ya. iya. Saya pun kalau depan pasien ya sudah ini pilihan, yang penting saya udah sampaikan Iya. memang bahayanya dan masalahnya yang ditimbulkan ke anak. Mm-mm. Jadi kalau memang belum bisa ya sudah minimal itu kalau pulang segera tuh langsung, kalau bisa ganti baju, kalau bisa bajunya disendirikan, cucinya masing juga, jangan campur sama baju anak. Kadang-kadang campur sama baju anak ya dia pencuciannya jadi satu ya tetap aja. Sama aja. Dan harus segera mandi sebelum nantinya dia muter-muter di rumah, berinteraksi. Jadi kalau muter-muter di rumah ya bisa aja tuh partikel-partikelnya udah nempel kemana-mana di rumah itu juga. Nah itu bahayanya sebenarnya. Jadi hari gini kita harus punya pemikiran yang lebih panjang lagi. Betul. Untuk keluarga kita. Mungkin pilihan yang sulit. Ya. Tapi sebenarnya kalau belum bisa melakukan pilihan itu, ya kita minimalisir ya Dok ya. Ya. Wow, ya ini langsung tertampar mungkin ya orang tua ya. Tapi mungkin ada sedikit pesan gak Dok untuk mungkin parents di luar sana yang di Indonesia ini mungkin nggak tahu ya apa yang sering Dok temui gitu, masalah-masalahnya apa, pesan-pesannya? Iya, kalau pesan ya. Nah kalau pesan sih sebenarnya begini sih. Jadi secara general aja ya. Tentunya gini, kalau kita bicara anak, ya anak itu sebuah kita berkat yang harus kita syukuri tentunya. Tapi namanya kita dalam sisi parenting itu kan proses ya. Jadi dari anak lahir, bertumbuh, jadi berkembang. Ya, jadi tolong sebenarnya nikmatin sebenarnya, enjoy the journey ya. Tapi gini, kita memang enjoy the journey nggak boleh terlena juga. Menurut saya adalah memang strict boleh ya. Ada orang tua mungkin yang terlalu strict sampai stres sendiri. Jadi itu nggak enjoy juga. Dan ketika kita nggak enjoy, nanti anak nggak jadi enjoy. Ya ini saya nggak usah jabarin ya, mungkin dari lahir, masa-masa ASI, masa MPASI, masa toddler, ya tentunya kita harus enjoy. Kita tahu batasannya mana yang baik, mana yang enggak, ya kita jalanin seperlunya gitu loh. Tapi tentunya masih dalam koridor yang baik. Terlalu strict nggak baik, nanti stres. Tapi kalau terlalu loss juga nggak baik. Ya kalau terlalu loss ya anaknya ya pasti jadinya mau jadi apa nih maksudnya? Gak ada rules, iya nggak ada rules, anaknya acak adut ya, maksudnya nggak ngerti manner. Mungkin gizinya kurang, sakit-sakitan ya mungkin karena kita nggak ngasih tahu yang benar, mesti cuci tangan dan sebagainya, itu juga nggak baik. Ya jadi pokoknya dalam hal sisi parenting, parenthood begitu, enjoy the journey, syukuri anak itu sebagai sebuah berkat, enjoy the journey, jalani sama-sama. Anak itu juga sebuah insan yang sebenarnya nanti makin lama juga makin ngerti gitu loh. Jadi kita bisa ajak komunikasi juga. Kalau memang tidak ada kalau menemui masalah dan nggak bisa dihadapi sendiri ya cari bantuan. Karena kalau kita hadapi sendiri akhirnya banyak juga orang tua yang stres kan. Jadinya malah kenapa-napa, akhirnya juga gak jadi efektif buat semuanya dan malah jadi bahaya seringkali. Yes, benar. Itu aja sebenarnya pesan saya. Aku suka banget bahwa dalam perjalanan kita menjadi orang tua ini, ya betul, yang paling dibutuhkan adalah mental kita, betul, emosi kita, dan yang paling penting adalah kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu kan energinya menular ya Dok ya. Betul. Dan ini kan bukan perjalanan sehari 2 hari, ini kayak maraton. Betul. Panjang kayak never ending. Mungkin ya ntar abis kelar SMA ada lagi, ya kan. Tapi tantangannya berbeda-beda. Dan sebenarnya yang penting ya Sheryl ya, gak masalah untuk salah loh. Karena semua orang tua itu pasti mengalami kan namanya menjadi orang tua pertama kali.
Ya jadi ya kita kayak belajar sesuatu gimana sih namanya, nggak mungkin langsung tiba-tiba expert atau bisa. Betul. Iya oke lah kita bicara expert mungkin kalau anaknya udah 4 tapi nggak juga loh belum tentu ya sebenarnya. Jadi Betul. kadang-kadang masalah kita cepat belajar atau tidak tergantung respon kita sebagai orang tua mau belajar atau tidak. Iya. Dan respon kita ketika kesalahan itu menghampiri ya kita mau memperbaiki atau mau memperbaiki kesalahan tersebut atau tidak. Kuncinya belajar dan tetap bahagia Dok ya. Ya itu aja. Dokter terima kasih banyak atas Sama-sama. ilmunya mahal ya. Thank you Terima juga. kasih sudah hadir di sini dan semoga terus menceriakan ibu-ibu yang kalau datang panik ya Dok ya. Siap pastinya. Thank you Dok. Thank you.